Ya. Nih, ya, mata kuliah kita namanya perencanaan, sebenarnya dulu namanya perencanaan perkerasan jalan, sekarang hilang perencanaannya jadi perkerasan jalan raya ini aja ya. Perkerasan jalan raya. Nah, kalau Anda lihat ini ya, jalan itu tadi saya jelaskan, kalau dari sisi geometrik itu jalan ada belok ya. Jalan itu berbelok. Ada jalan berbelok ya kan, ada jalan lurus, ada bagian jalan, ada lebarnya dan sebagainya. Itu adalah perencanaan jalan dari sisi geometrik. Ya, ada bahu jalan dan seterusnya, ada drainase, ada kemiringan jalan dan seterusnya. Itu apa namanya, perencanaan geometrik. Nah, sekarang yang kita pelajari adalah perkerasan. Nah, apa sih itu perkerasan? Ini. Kalau kita bicara jalan, kendaraan yang lewat itu kan harus ada medianya, harus ada sarananya, ya, untuk dilewati. Nah, kalau media itu tidak ada, tetap sebenarnya kendaraan itu tetap bisa jalan, tetapi tidak bisa aman dan berkecepatan tinggi misalnya. Karena apa? Ya Anda bisa bayangkan kalau tidak ada perkerasan ini, dia akan jalan di mana gitu, di tanah asli kah, gitu kan, dan sebagainya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara perkerasan, itu hal yang selalu kita lihat sebenarnya di jalan raya itu, tapi kita apa namanya menyebutnya saja yang kadang-kadang itu masih salah kaprah. Misalnya jalan aspal, gitu ya. Jalan aspal, padahal jalan aspal itu adalah material penyusun perkerasan jalan sebenarnya. Karena untuk membuat perkerasan jalan itu salah satunya adalah aspal dicampur dengan agregat dipadatkan di laboratorium. Pernah Anda lakukan itu? Atau kalau orang menyebutnya jalan hot mix, itu juga salah kaprah itu. Hot mix itu metode mencampurkan aspal dengan agregat. Aspal dengan kerikil dan pasir. Itu disebut dengan hot mix. Disebut hot mix kenapa? Karena cara mencampurnya adalah dipanaskan. Aspalnya dipanaskan, agregatnya dipanaskan. Agregat itu terdiri dari dua ya, agregat kasar, agregat halus, umumnya begitu. Agregat kasar untuk menyebut kerikil, agregat halus untuk menyebut pasir. Kerikil plus pasir plus aspal yang dipanaskan tadi dicampur dalam keadaan panas, maka disebut dengan aspal beton. Bukan hot mix. Jadi orang menyebutnya hot mix, aspalnya sudah hot mix. Pernah dengar ya gitu ya? Aspalnya di desa saya sudah bagus karena aspalnya sudah hot mix. Sering dengar gitu ya? Sering. Itu salah kaprah sebenarnya. Jadi hot mix itu adalah salah satu metode untuk mencampur aspal beton. Apa itu aspal beton? Aspal beton adalah salah satu bahan untuk menyusun perkerasan jalan. Ini salah satu bahan saja untuk menyusun perkerasan jalan. Karena apa? Perkerasan jalan itu selain aspal beton atau beton aspal yang tadi itu campuran antara agregat dan aspal, juga ada jenis lain. Kalau Anda sudah sering lewat jalan tol yang baru sekarang ini, perkerasan jalannya terbuat dari beton. Beton itu campuran antara agregat dengan semen. Di bidang teknik sipil, ya, material penyusun konstruksi itu yang paling besar digunakan, itu yang pertama adalah beton, yang kedua adalah aspal beton.
Ya, hati-hati membedakan dua material ini. Kalau beton itu agregat ditambah dengan semen, ya. Kalau aspal beton agregat ditambah dengan aspal. Bedanya adalah bahan pengikatnya. Kalau beton bahan pengikatnya semen, kalau beton aspal bahan pengikatnya adalah aspal. Beton aspal biasa dipakai untuk konstruksi perkerasan jalan raya, sedangkan beton biasanya digunakan untuk konstruksi gedung dan jembatan. Hati-hati ya, terutama mbak-mbak ini yang belum mengenal materialnya. Harus bisa membedakan sekarang ini antara beton dengan beton aspal atau aspal beton. Kalau aspal beton itu adalah yang dipakai untuk dikonstruksi perkerasan jalan raya, yang mana barangnya itu kalau Anda lewat di jalan raya, ya, kemudian ada perkerasan yang penampakannya seperti itu ya, warnanya abu-abu, cenderung ke kehitam-hitaman, campurannya adalah agregat plus aspal, itu disebut dengan aspal beton. Sedangkan kalau beton itu adalah semen plus agregat. Ini perlu saya sampaikan, karena pernah ini, ujian akhir mahasiswa, EA maupun skripsi, yang ketika ditanya apa pengertiannya aspal beton, tidak ada yang paham. Menyebutnya itu sama dengan beton itu tadi. Ya, semen plus agregat. Salah besar karena semen plus agregat adalah beton. Bahasa Inggrisnya konkrit. Ya. Kalau aspal beton itu adalah aspal plus agregat. Bahasa Inggrisnya biasanya semen konkrit atau aspal konkrit atau disebut dengan AC. Kepanjangannya itu AC ya. Jadi kalau ada nanti Pak Fajar nyebut AC itu berarti aspal beton ya, atau aspal konkrit. Material yang dipakai untuk perkerasan jalan raya. Sebelum saya lanjutkan, saya tanya, sempatkah Anda praktikum untuk membuat aspal beton ini? Dulu semester 1 atau 2? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum ya? Waduh, sayang sekali. Belum, Pak. Belum. Tapi pernah melihat secara visual enggak aspal beton ini? Mungkin pernah, Pak. Tapi tidak tahu itu kalau itu laston. Iya, sebentar ya. Saya browsingkan. Atau nanti Anda bisa browsing sendiri kalau kepingin lebih paham lagi ya. saya sedikit kadang-kadang kelewat bahwa yang saya ajari ini mahasiswa-mahasiswa yang di rumah saja ya. Di rumah maksudnya belajarnya, tidak ke kampus, sehingga kadang-kadang saya menganggap semuanya sudah tahu gitu. Sebentar, saya stop share dulu. Bagaimana caranya share? Oh, sorry. Share, tapi semua file. Screen ya. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Nah, ini bedanya. Yang sebelah kiri ini konkret, sebelah kanannya aspal. Mbak, bisa bedakan? Yang kiri ini konkret. Ada tulisannya konkret ini ya. Yang satunya aspal. Nah ini
Ini aspal konkret. Ini bukan beton. Bisa bedakan? Ini aspal konkret, ini konkret. Yang sebelah kiri ini konkret, ini aspal konkret. Aspal konkret itu bersama kayak aspal yang kita temui di jalan raya gitu. Bukan, betul-betul beton. Bahasa Jawa, bahasa Indonesianya beton. Beton. Ada beton yang dipakai untuk perkerasan jalan raya, yang di jalan tol itu. Itu betul-betul beton. Jadi beton tapi dipakai untuk perkerasan, bukan dipakai untuk struktur. Nah, apakah bisa beton yang dipakai untuk di struktur gedung misalnya dengan yang dipakai dengan di perkerasan? Bisa sebenarnya karena spesifikasinya sebenarnya hampir sama. Bahkan mutu beton untuk perkerasan jalan itu lebih tinggi daripada untuk perkerasan untuk gedung. Gitu. Ya. Nah, cara bikinnya ini. Ini sebenarnya harusnya diajarkan di mata kuliah bahan bangunan ya, dan praktek perkerasan sebenarnya, tapi nggak apa-apa ini kita lihat. Jadi dia cara proses itu mencampur ini agregat yang bentuk tangannya Pak Fajar ini yang nunjuk-nunjuk ini kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Nah ini agregatnya. Agregat tadi itu ada kerikil, ada pasir ya. Nah di sini biasanya ada 4 fraksi istilahnya. Ada kerik kasar, halus, agak kasar, halus, atau halus sekali. Filler namanya. Ini dicampur jadi satu, terus ditaruh di atas, ditaruh di silo. Ini dipanaskan sebenarnya. Jadi agregatnya dipanaskan, digoreng. Nah ini untuk aspal. Aspalnya di sini, taruh di sini. Karena aspal itu dalam keadaan dingin itu padat, maka dia harus dipanaskan. Nah setelah itu dicampur jadi satu, dipanaskan, dicampur dari satu, nanti dump truknya taruh di bawahnya sini, terus dibuka, grotok-grotok gitu. Jadi sudah campur, biasanya, bentuknya kayak gini agregatnya. Ini agregatnya ya. Nah, pabriknya ini, pabrik pembuat aspal perkerasan jalan, aspal beton ini disebut dengan aspal mixing industry atau aspal mixing plant ini yang sebelah kanan ini aspal mixing plant atau panjangannya adalah AMP. AMP. Nah gitu ya. Nah ini analogi salah satu bentuk yang lain misalnya bentuknya kayak gini. Jadi ini aspalnya dipanaskan di sini, ini agregatnya dicampur, dinaikkan ke atas, sama-sama panas ya. Ini kan panas ini ada boilernya ini. Jadi agregatnya dipanaskan, setelah panas dinaikkan ke atas, dicampur dengan aspalnya. Terus di bawah ini nanti dump truck mundur, dibuka, grotok-grotok dibawa ke site-nya. Ya, ini disebut dengan aspal konkret tadi itu. Nah, aspal konkret itu di lapangan itu hanya sebagian dari material penyusun perkerasan jalan. Saya ulangi lagi, aspal konkret itu adalah sebagian dari material penyusun perkerasan jalan. Karena ada banyak macamnya nanti. Nah, itu saya terangkan minggu depan ya. Nanti ada namanya flexible pavement, itu terbuatnya dari aspal konkret tadi itu. Ada juga rigid pavement, terbuatnya dari beton. Ya. Nah, karena kemarin nggak praktek, jadi nggak paham. Nah, kalau praktek, itu harusnya Anda ke laboratorium itu membuat campuran perkerasan ini, aspal konkret ini. Jadi di laboratorium itu Anda diminta untuk mendesain agregat, ya, agregat campuran antara agregat kasar dan halus yang memiliki gradasi. Gradasi itu campuran komposisi campuran antara agregat halus dengan agregat kasar yang memenuhi persyaratan
Jadi untuk membuat aspal beton. Jadi nggak boleh sembarangan. Itu sama saja dengan orang membuat beton ketika menentukan berapa jumlah kerikilnya, berapa jumlah pasirnya. Kan nggak boleh sembarangan. Bener nggak? Tukang itu, kalau di rumah Anda atau di sebelah Anda, membuat beton, campuran antara komposisi agregat kasar dengan agregat halus itu ada teorinya. Misalnya campuran 1, 2, 3, 1 sebagian semen, 2 bagian kerikil, 2 bagian pasir, 3 bagian kerikil. 1:2:3. Misalnya gitu. Nah, membuat perkerasan jalan pun sama. Di laboratorium Anda harus membuat desain campuran atau disebut dengan mix design. Berapakah agregat halusnya, berapakah agregat kasarnya, berapa jumlah aspalnya untuk bisa mendapatkan campuran yang sesuai dengan persyaratan yang diminta. Nah, persyaratannya apa? Nanti diuji. Ya, campuran tadi itu yang sudah dipanaskan dan sebagainya dipadatkan seperti memadatkan di lapangan, tetapi dengan pemadatan manual. CBC ditumbuk begitu, ditumbuk. Kemudian setelah keras, sampelnya biasanya dibuat dalam bentuk silinder diameter 9,6. Terus diuji. Diujinya salah satunya adalah menguji kekerasannya atau kekuatannya dengan alat namanya Marshall test. Sekali lagi ini Pak Fajar harusnya tidak menerangkan ini karena ini sudah harus diberikan di semester sebelumnya sebenarnya. Praktikum bahan bangunan, ya. Tapi kalau tidak saya terangkan nggak ngerti belas nanti ya. Apa yang disebut dengan aspal beton itu. Ya, terus setelah itu dipadatkan diuji. Diujinya apa? Diberi beban sampai dia leleh gitu. Nah, beban tertinggi ketika dia leleh itu disebut dengan nilai stabilitas. Ya, nilai stabilitas satuannya kilogram. Ditekan sampai berapa kilogram sampai dia leleh. Kira-kira seperti itu untuk mengukur kekuatannya perkerasan jalan. Kalau untuk mengukur kekuatan beton, biasanya ujinya yang paling umum adalah uji tekan, kuat tekan ya. Sudah diterangkan belum? Sehingga sudah ya. Nilai kekuatannya beton itu adalah nilai karakteristik gitu ya. Yang satuannya biasanya kilogram per sentimeter persegi, agak berbeda. Jadi kalau nilai kekuatan perkerasan, aspal beton tadi itu biasanya satuannya adalah kilogram, ya. Sedangkan satuan untuk kekuatan beton yang paling umum adalah kuat tekan. Meskipun beton juga dapat diukur dengan kuat lentur tariknya. Itu. Kenapa demikian? Karena beton itu memang material yang sangat tahan terhadap gaya tekan. Tetapi meskipun sedikit, dia juga punya kuat tarik. Buktinya apa? Kalau Anda punya beton, bentuknya memanjang, Anda tarik kan juga nggak mudah patah, ya kan? Tetapi dia lebih lemah kalau ditarik daripada ditekan, gitu. Kira-kira seperti itu. Ya, kenapa kemudian di lapangan ada beton bertulang? Tulangannya dari baja. Baja itu material yang sangat tahan terhadap tarik. Sehingga ada material beton bertulang dikombinasikan. Supaya apa? Karena di lapangan misalnya balok sederhana, 2 tumpuan, maka betonnya itu akan terjadi gaya tarik dan gaya tekan karena dia melentur. Serat yang atas itu tertekan, serat yang bawah tertarik. Nah, karena kuat tariknya beton itu kecil, maka di situ dibuatlah tambahan material namanya basi baja ya, untuk menahan tariknya. Karena itu kemudian ada beton bertulang, seperti itu. Nah, untuk material perkerasan tidak demikian karena karakteristik pembebanan di perkerasan jalan itu berbeda dengan di gedung. Minggu depan akan kita pelajari ya. Yang hari ini kita beri pengantar dulu tentang perkerasan itu mana sih yang mau kita pelajari ya. Saya share lagi.
Ya. Ya, Mas-mas dan Mbak-mbak, nantinya kalau di kuliah ini ada tugas atau ada ujian yang harus di-share ke email, itu bisa dicatat emailnya Pak Fajar. Yang pertama, fajar.subhan@pnm ya. Sebenarnya Pak Fajar juga punya yang polinema.ac.id. Karena terlalu banyak email nanti bingung, jadi yang ini PNM nih. PNM ini sebenarnya Politeknik Negeri Madiun, tapi nggak apa-apa, saya pakai aja. Politeknik Negeri Madiun. PNM ACID. Kemudian Yahoo-nya juga boleh. Jadi ditembuskan di 2 email ini ya. Lalu HP atau WA, satu aja itu. Boleh di print screen, boleh di ini ya. Nah, materi perkuliahan kita nanti, satu semester ini, hari ini kita awal dengan pendahuluan, kemudian kita minggu depan kita akan bicara dengan jenis dan fungsi lapisan perkerasan. Kemudian material, tadi sudah sedikit saya singgung-singgung, salah satunya material konstruksinya adalah aspal beton, meskipun banyak material konstruksi perkerasan yang lain ya. Kemudian parameter perencanaan tebal lapis konstruksi perkerasan, apa saja, untuk mendesain perkerasan itu apa saja yang harus kita cari datanya, yaitu biasa disebut dengan parameter itu. Kemudian kita akan belajar tentang perencanaan perkerasan lentur, karena pada prinsipnya perkerasan itu ada 2 macam, yaitu perkerasan lentur dan perkerasan kaku. Ya, jadi ada 2 macam, perkerasan lentur dan perkerasan kaku. Nah, capaian pembelajaran untuk mata kuliah kita itu adalah Anda bisa merencanakan perkerasan lentur, yang kedua Anda bisa merencanakan tebal perkerasan kaku dengan parameter dan kriteria perencanaan yang bermacam-macam. Ya, jadi ini kira-kira 2 yang terakhir ini ujungnya dari mata kuliah kita ya. Nah, untuk buku, Anda bisa buka bukunya ASTO yang bahasa Inggris itu Guide for Design of Pavement Structure. Jadi itu buku intinya dari perencanaan perkerasan itu yang diadopsi juga oleh negara kita menjadi satu desain. Tetapi sampai di Indonesia itu dibagi 2, yaitu yang pertama perencanaan perkerasan tebal perkerasan lentur, ini PT 01/2002B oleh Kementerian Pekerjaan Umum, Dirjen Bina Marga. Anda bisa searching ini di internet. Kemudian yang kedua juga perencanaan perkerasan jalan beton semen, pedoman 20 tahun 2002. Ini punyanya Bina Marga. Dua-duanya Anda bisa searching. Bentuknya PDF. Saya sarankan Anda ngeprint, ya, di print. Gunanya adalah kalau pas pelajarannya Pak Fajar begini, pas menerangkan sesuatu, misalnya tabel, ataupun cara-cara untuk menghitung dengan melihat pada 2 buku ini, Anda bisa oret-oret di perencanaan di buku di printan itu, sehingga nanti pas ujian atau pas Anda kerja itu sudah punya kerpean, ya kan? Karena ya sekarang ini sudah nggak ada zaman lagi namanya kuliah ujian itu close book, itu nggak ada. Apalagi jarak jauh begini, mana saya tahu Anda buka buku ya. Silakan saja kalau jadi zaman sekarang ini, silakan saja buka buku standar dan sebagainya, penting Anda bisa. Toh nanti juga pas Anda kerja kan nggak mungkin atasan Anda pas nyuruh, ayo Mas, tolong saya direncanakan jalan ini yang ruas dari sini ke sini. Nggak boleh buka buku ya. Nah, masa begitu atasannya? Nggak mungkin ya. Kalau Anda kerja itu loh, atasannya masa melarang Anda buka buku? Enggak gitu. Ya sudah nggak zamannya, kita harus menyesuaikan. Anda boleh buka literasi dari mana saja, yang penting bagus dan baik buat Anda. Dan ya kemampuan itu tidak dinilai dari situ. Ya kalau zaman dulu orang suruh ngapal ya, ngapalkan, terus suruh ngapalin, terus disuruh nyebutin ujiannya. Kalau nggak hafal, apa namanya,
nilainya jadi jelek dan sebagainya. Menurut saya sudah nggak zaman lagi. Karena Anda ditanya apapun itu sekarang dicari di Mbah Google, semuanya sudah ada. Kalau saya ujian, saya hanya misalnya, apa yang disebut dengan perkerasan jalan? Wah, itu ya kembali ke SD aja ya. Nggak begitu sekarang ya. Apa hubungan antara perkerasan jalan dengan pelajaran bahasa Indonesia? Tidak ada hubungan. Ya, enggak begitu lagi ujian sekarang itu ya. Yang penting itu tadi, kalau Pak Fajar jelaskan, tujuan dari kuliah ini Anda mampu merencanakan perkerasan lentur. Ya, Anda harus bisa. Bagaimanapun caranya, asal cara-cara yang baik ya. Artinya jangan plagiat, terus copy paste, itu nggak benar itu. Ya, yang benar itu amati, tiru, modifikasi, itu nggak apa-apa. Misalnya Anda tanya ke temannya, ujiannya Pak Fajar gimana ini? Itu Anda tanya, filenya Anda copy boleh. Ya, terus angkanya Anda ganti boleh, tapi ojo kenemenan gitu maksud saya. Copy paste plek wae koncone iku ya wis kebacut gitu ya. Jangan, ada usaha Anda untuk merubah, mencari, mungkin melaporkan dengan format sendiri. Misalnya temennya itu membuat formatnya kayak laporan gitu ya, panjang kata-katanya, terus Anda kepingin, saya pengen praktis aja. Yang penting saya sudah tahu caranya, copy dari punya teman. Nah, itu yang paling bagus. Dan itulah yang kekinian menurut saya gitu ya. Ya. Anda ke kafe kopi itu loh. Kopi itu sekarang kan menjamur di mana-mana. Ya. Apakah satu dengan yang lain tidak saling mengcopy? Ya pasti mengcopy. Tapi ada kekhasan tersendiri. Ada inovasi gitu ya. Di sisi Anda. Itu yang saya kira itu yang harus diikuti pada zaman ini. Bagaimanapun tidak ada yang eksklusif atau inklusif sekarang ini. Inklusif itu apa ya istilahnya? Tidak bisa dilihat gitu. Semua bisa dilihat. Orang bahkan yang dulu rahasia gitu. Misalnya mobil Anda penyok kena tabrak. Zaman dulu kenteng teter itu tahu nggak? Macam itu kenteng teter. Bengkel-bengkel yang membuat kembali tidak penyok itu tertutup sekali, dipagari, dipagar ya, supaya apa? Orang tidak tahu bagaimana prosesnya supaya yang penyok itu jadi kembali menjadi baik. Rahasia. Nah sekarang ini Anda ketik aja di Google, ya kan? Mobil penyok kembali lagi gitu. Wah, satu tutorialnya mulai dari buka pintu sampai dengan membuatnya tidak penyok ada semua. Jadi satu yang tidak mungkin itu kita membatasi zaman sekarang ini orang untuk tidak bisa meniru. Itu karena tapi jangan menjadi mahasiswa yang itu tadi. Jadi terok-terok tapi tidak ada inovasi. Tirulah tapi harus ada inovasi gitu ya. Kebaruan itu yang menurut saya yang paling penting zaman sekarang ini. Tidak hanya untuk kuliah yang di Pak Fajar ini saja, tapi saya kira untuk banyak hal ya. Amati, tiru, modifikasi. Itu paling penting. Justru yang paling plus adalah di modifikasinya tadi. Itu kan inovasi berarti ya. Nah, ini. Jadi, tadi saya beri pengantar, perkerasan jalan itu kira-kira seperti itu. Nah, pengertiannya kalau didefinisikan itu kira-kira begini. Perkerasan jalan itu adalah bagian jalan raya, karena ini bagian dari ilmu jalan raya ya, yang diperkeras dengan lapis konstruksi. Jadi konstruksinya itu berlapis-lapis nantinya. Aspal beton tadi yang saya sebutkan itu hanya
sebagian dari lapisannya. Ingat ya. Tapi itu menjadi struktur utama sebenarnya, tapi bagian dari lapis konstruksi. Yang punya tebal, jadi nanti selain mendesain apa materialnya, kita juga mendesain berapa tebalnya, kemudian memilih kekuatannya, jadi kita pilih material itu yang punya kekuatan berapa, dan kekakuan istilahnya, kekakuan itu modulus ya. Ini penting karena ini parameter perencanaannya itu memang kekakuan. Serta kestabilan. Stabil itu berarti tidak mudah rusak kalau kena beban kendaraan. Agar mampu menyalurkan beban lalu lintas yang dari roda kendaraan itu ke tanah dasar. Jadi tanah dasarnya sebenarnya kalau tidak ada perkerasan kan langsung menerima beban dari roda. Tetapi karena ada perkerasan di atasnya yang berlapis-lapis itu, akhirnya beban itu disalurkan ke perkerasan jalan itu dengan aman karena sudah dipikul oleh perkerasannya. Nah, kira-kira secara prinsip bebanan begini. Kalau ada roda kendaraan di atas itu, ini saya ambil satu saja ya. Itu misalnya bebannya sebesar P yang atas itu, yang di sini misalnya ini sebesar P ya, misalnya ini sebesar P, maka ke bawah itu dia distribusikan sesuai dengan luasan bidang kontaknya. Anda lihat itu rodanya kendaraan itu mesti roda gembos kan, ya, nggak mungkin lah bisa kaku begitu menjadi beban P satu titik itu. Paham maksudnya ya? Jadi bebannya jadi sampai titik tok, nggak mungkin. Di atas permukaan perkerasan ini itu pasti terdistribusi menjadi P dibagi dengan berapa luasannya kan gitu ya. Maka di atas permukaan ini itu sudah kecil bebannya, tegangannya. Kan tegangan itu P per luasan. Kan ini ada luasan besar, maka P-nya yang tadi besar itu jadi mengecil. Ya. Kemudian semakin ke bawah, nah ini namanya perkerasan. Ini perkerasan jalan. Ini berlapis-lapis, nanti ada tebalnya gitu. Sampai ke bawah, nah ini tanah dasar. Ini berarti tanah dasar itu tanah asli gitu ya. Tanah asli ini baik dari cutting, waktu Anda mencarikan geometrik jalan, konsekuensi dari perencanaan geometrik itu, jalan raya kita itu ada yang berdiri di atas. Perkerasan kita nanti akan ada berdiri di atas tanah timbunan, akan berdiri di atas tanah galian, kan gitu ya. Ada yang berdiri di atas tanah asli, gitu. Benar ya? Masih ingat ya? Ada juga mungkin yang berdiri di atas tanah timbunan yang terseleksi atau tanah asli yang sudah di-improvement atau dilakukan perbaikan. Ini subgrade ini macam-macam ya, tergantung dari konsekuensi perencanaan geometrik Anda sebenarnya. Ya. Nah, ini ada tabelnya. Nah, di bawah di subgrade ini karena luasannya itu nanti bidang distribusi bebannya itu bentuknya segitiga begini, maka di bawah itu akan semakin luas, sehingga P1 di sini ini juga akan semakin kecil. Nah, apa konsekuensinya? Kalau semakin kecil, maka P dibagi luasan yang besar itu tegangannya juga semakin kecil, sehingga tanah dasar kita ini selamat. Karena apa? Menerima tegangan yang kecil. Karena tadi semuanya distribusi di lapis-lapis perkerasan ini. Ke bawah semakin kecil. Begitu prinsipnya. Sehingga logikanya semakin besar beban kendaraan, maka tebal perkerasannya ini harus semakin tebal supaya tanah dasar atau subgrade kita ini secara luasan tegangannya itu menjadi lebih besar, P-nya juga akan semakin tegangannya juga akan kecil karena P dibagi dengan luasan yang lebih besar tadi. Dengan nambah jumlah tebelnya. Jadi semakin besar P-nya, beban roda kendaraan, maka perkerasannya juga semakin tebal. Kira-kira seperti itu prinsip pembebanan di perkerasan jalan itu. Dari sini paham? Ada yang bertanya? Saya lanjut dulu ya, kalau nggak ada yang bertanya. Nah, kenapa ada perkerasan jalan dulu sebenarnya? Ya nggak ada namanya perkerasan jalan itu, karena kenapa harus ada?
kendaraan di atas itu tidak ada. Sebelum ditemukannya sarana untuk transportasi, ya tidak perlu adanya perkerasan jalan tuh, orang cuma jalan kaki kok. Misalnya dulu zaman primitif, hanya jalan kaki, ngapain diperkeras gitu, ya kan? Nah, mulai ada perkerasan itu ketika sarana transportasi mulai muncul. Yang paling sederhana ya mungkin kereta yang ditarik kuda. Terus sudah mulai ada rodanya. Ya, kudanya sendiri kalau zaman dulu sebelum ada perkerasan ya mampu-mampu saja dia lewat di jalan tanah ya. Nah, diperkeras itu tentu setelah adanya sarana transportasi. Ya tentu caranya panjang mulai dari zaman Mesir kuno sampai dengan Romawi. Nah, tapi secara milestone atau titik penting yang bisa kita tandai itu ya semenjak adanya penemuan jalan Telford abad 18. Itu bentuknya berupa batuan bulat ya, batu asli dari batu kali itu bentuknya bulat. Seragam yang diisi oleh batuan lebih kecil sebagai pengisi rongga atau interlocking. Jadi ditoto, terus gede-gede, yang kecil-kecil di sela-selanya gitu, supaya ada penguncian. Ini ya. Terus setelah telepon ini diperbaiki oleh Pak Makadam. Makadam ini sebenarnya aslinya adalah McAdam penemunya. John L. McAdam gitu. Tapi karena supaya mudah di Indonesia ini jalannya ya disederhanakan jadi jalan Makadam. Sebenarnya itu McAdam gitu. Akhir tahun 18. Apa bedanya dengan Telford? Kalau Telford pakai batuannya yang bulat seragam, tapi kalau Pak Makadam ini pakai batuannya batuan pecah, batuan besar dipecah, gitu ya. Kemudian ada agregat halus, kasar, pengunci penutup gitu, ya, yang dihamparkan sampai halus di atas permukaannya. Nah sekarang ini jalan-jalan seperti ini ditambahi dengan aspal, dikicir dengan aspal, kemudian dipadatkan. Jadilah namanya penetrasi makadam. Nah, saat ini zaman modern ini muncul perkerasan dengan kualitas tinggi. Misalnya tadi itu yang Pak Fajar sebutkan, campurannya sudah menggunakan campuran tanah atau disebut dengan hot mix. Macam-macam bentuknya, ada namanya aspal beton atau AC, hot rod aspal, HRA, hot rod sheet atau HRS, split mastic aspal, SMA, butonic, masih BMA dan sebagainya. Ini perkerasan modern. Jadi seperti itu caranya. Nah ini saya perlihatkan bedanya antara Telford dengan Makadam. Yang sebelah kiri ini adalah Telford, yang sebelah kanan ini adalah Makadam. Bedanya yang ini batunya kan halus ini. Jadi batu asli dari mana? Dari kali, dari sungai itu diambil. Terus ini juga penguncinya adalah batu-batu kecil yang juga halus. Kalau Makadam itu seperti ini. Batunya batu pecah bersudut gitu ya. Ini dianggap lebih kuat karena dia menguncinya lebih baik daripada ini. Maka jalan Telford itu diperbaiki oleh Pak Makadam, dan bahkan jalan Makadam itu bisa seperti ini penampakannya. Ini kan ada agregat halus di atasnya. Jadi memang halus seperti ini, tapi belum ada aspalnya ini. Nah, kalau zaman dulu ini hanya diperkeras saja, juga ada juga sini. Jadi ini belum ada lapisannya. Ini hanya jalan biasa tapi dipadatkan. Bahkan dulu ada usaha membuat perkerasan jalan itu dari wood plank. Wood plank itu wood kayu. Plank itu ini papan kayu. Jadi karena Anda di sini di bawahnya rodanya si pedati ini ada kayu ini, kayu. Ya, begitu usahanya manusia untuk membuat perkerasan ya. Nah, kenapa dibuat begitu? Ini contohnya, kalau hanya dipadatkan, tanah itu kondisinya hujan dan sebagainya, ya hancur seperti ini.
Ya ini seperti ini ya. Ini keadaan-keadaan zaman dulu ketika perkerasan jalan belum ditemukan teknologinya seperti sekarang ini. Ada juga ini dari keramik, ya dari keramik. Apa namanya, lempung gitu ya, dibentuk seperti genteng, tapi ini dipakai untuk bahan perkerasan. Ini yang tadi wood plank sama. Jadi ini dari kayu. Nah ini kayu tapi ditata seperti paving. Ini kayu ini. Nah gitu. Kalau ini sudah pakai semacam paving juga. Nah ini wood plank-nya tadi sudah mulai ditambah dengan aspal beton ketika sudah ditemukannya aspal beton. Ini kan makanya wood block paving overlaid with hot mix aspal. Tahun 1929 sudah mulai ditemukannya seperti ini. Hot mix aspal ya. Nah ini juga contoh-contoh setelah ditemukannya perkerasan yang lebih modern. Ini tadi aspal mixing plant yang tadi saya sampaikan itu sama pabrik pencampur aspal ya, disebut dengan AMP ini seperti ini. Ini agregatnya ya. Di sini pabriknya. Nah, dulu dibawanya masih pakai pedati. Kalau sekarang kan pakai dump truck ya. Dump truck lapangan diampar kemudian dipadatkan. Nah, ini salah satu contoh bagus. Kalau Anda mencampur aspal beton, katanya kalau banyak aspalnya bagus. Ini contohnya, ini terlalu banyak aspal justru seperti ini. Jadi membuat pendesain campuran beton ini, berapakah jumlah persentase aspalnya terhadap agregat dan sebagainya, itu menjadi bagian penting dari perencanaan perkerasan. Karena itu ya saya sebenarnya cukup sayangkan kalau ini tidak dilaksanakan praktikum di laboratorium. Mana ini penting, terlalu banyak aspal kayak begini nih. Jadi kalau aspal itu kelemahannya, kalau kondisi panas, dia akan meleleh gitu. Nah kalau meleleh di lapangan seperti ini. Ya, ini disebut dengan bleeding. Bleeding, aspal bleeding. Nah, sekarang Anda sudah tahu semua ya. Kenapa kita memerlukan perkerasan? Ya, Anda bisa bayangkan kalau nggak ada perkerasan beginilah kira-kira jalan itu ya. Fungsinya memperkuat tanah dan mendistribusikan beban ke tanah. Tadi sudah saya jelaskan di prinsip pembebanannya. Memperkuat tanah dan mendistribusikan beban ke tanah. Menerima dan menahan beban. Ya. Perkerasan kaku, nanti ada perkerasan kaku namanya. Ya. Perkerasan itu nanti ada dua, lentur dan kaku. Yang lentur bakunya tadi itu yang utama adalah aspal beton. Kalau yang kaku itu bisa kayu, tapi ini sudah nggak ada lagi. Atau plat baja juga sudah dipakai. Yang umum adalah beton. Ya, ya itu nanti perkerasan itu akan menahan beban kendaraan sehingga menyalurkan sampai ke tanah dasar itu dengan lebih kecil. Kemudian memperkuat tanah dan distribusikan ke tanah dasar ini seperti itu. Nah, kalau tujuannya adalah untuk memberikan permukaan yang rata atau halus bagi pengendara. Yang berikutnya adalah mendistribusikan beban kendaraan di atas formasi tanah secara memadai sehingga melindungi tanah dari tekanan yang berlebihan. Itu tujuannya dibangunnya perkerasan jalan. Nah, tapi apakah tidak ada masalah di perkerasan modern? Tentu masih banyak ya. Kalau Anda lihat sampai hari ini banyak sekali dijumpai jalan-jalan seperti ini ya, retak rambut, retak buaya, nanti macam-macam keretakan ya. Ada yang seperti ini, deformasi itu perubahan bentuk. Nah ini deformasi juga. Banyak kan ini dijumpai di lapangan? Walaupun ini perkerasan modern. Ya seperti ini, apa namanya harus kita pelajari apa penyebabnya dan bagaimana untuk mensiasatinya. Ini juga sama. Nah ini juga sama ini. Ya, turun dan sebagainya. Nah secara umum nantinya akan kita pelajari dua saja, yang ini enggak, yang komposit enggak. Perkerasan lentur, perkerasan kaku ya.
Nah, tadi sudah saya sebutkan, ini akan saya jelaskan minggu depan, apa itu definisi perkerasan lentur dan apa yang perkerasan kaku. Itu kira-kira sebagai bahan pengantar, Mbak-mbak dan Mas-mas, ya. Nanti dalam proses penilaian akan ada ujian dan tugas yang jumlahnya tidak lebih dari 5 kali. Dan bahkan Pak Fajar biasanya hanya 4 kali selama perkuliahan. 2 kali ujian dan tugas, 1 kali ujian tengah semester, 1 kali ujian akhir. Biasanya cuma seperti itu. Kemudian secara bobot, biasanya UTS dan UAS lebih besar, 60%. Kemudian tugas dan ujian harian itu 40%. Kira-kira begitu, Mas-mas dan Mbak-mbak. Ada yang ditanyakan untuk pengantar mata kuliah perkerasan jalan hari ini? Belum ada ya? Berapa jumlahnya mahasiswanya? 24 ya? 25, Pak. 25, Pak. Tadi sudah lengkap, Pak. Tapi satu kayaknya itu keluar barusan. Siapa yang terpental ini? Siapa namanya? Siapa, Mas? Fawas Cahya, Pak. Nama absen piro ini? Enggak ada ini. 9, Pak. Absen 9, tapi emang kadang-kadang sering itu, Pak, relock katanya. Di mana dia posisinya? Sidoarjo, Pak. Mesinnya Sidoarjo, sinyalnya bagus ya. Laptopnya, Pak, yang bermasalah. Siapa Mas, siapa namanya tadi? Nomor absen 9. Fawas Cahya, Pak. Mas Febri tolong Pak Fajar di Japri ya. Jadi ya namanya ya. Ya, Ya, kalau absensi Anda biasanya bagaimana? Manual. Ya, Pak Fajar manual karena habis ini kan ngisi Google Form. Habis ngajar nih Pak Fajar biasanya ngisi Google Form, terus ngisi siapa yang nggak masuk gitu. Biasanya gitu. Cukup begitu kah? iya, Pak, nggak apa-apa. Cukup begitu ya. Oke, minta tolong kameranya dinyalain semua. Mbak Sylvia sama Mas Anjas tolong dinyalain. Mas Anjas tuh, Anjas enggak. Ya, oke. Mas-mas dan Mbak, begitu ya kira-kira kuliah pertama. Oh ya, Pak, ini untuk Dev Fazia barusan katanya mati lampu, Pak. Posisi di Malang Selatan. Ya wes. Bukan di Sidoarjo. Barusan keluar, Pak. Oke. Ya, oke. Sementara begitu ya kuliah perdana hari ini. Insya Allah kita ketemu Senin lagi. Senin berarti bentar lagi besok ya. Ketemu dengan kelas yang lain. Minta tolong Mas Febri untuk nyampaikan ya ketua kelasnya kalau hari Senin jam ke-3 dan 4 ada kuliah MRK bareng-bareng dengan 3 MRK 6 ya. Ya, Pak. Oke, makasih. Kita ketemu insya Allah hari Senin. Saya akhiri dulu kuliah perdana pada Jumat ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Yuk. Terima kasih, Pak.